kali ini kita akan membahas materi persediaan. Yang kita bahas adalah slide persediaan 1. Oke, langsung kita mulai saja. Ini terkait pengertian dari persediaan itu sendiri apa. Persediaan merupakan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional atau barang-barang yang dimaksudkan dijual dalam waktu 12 bulan dari tanggal perolehan. Jadi ketentuannya ada kata-kata 12 bulan dari tanggal perolehan, karena ya short term, maksudnya kita dalam short term. Terus ini klasifikasi dari persediaan bisa masuk dalam perusahaan dagang maupun manufaktur. Kalau di perusahaan dagang, persediaan itu hanya mengenal ada satu jenis persediaan saja. Kalau di perusahaan manufaktur kita mengenal ada 3 macam persediaan. Yang pertama ada bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kalau di perusahaan dagang kenapa hanya satu? Karena proses bisnisnya dia cuma membeli, melakukan stok, dan menjual kembali. Tapi kalau di perusahaan manufaktur dia membeli, memproses barangnya menjadi barang jadi dan menjualnya, seperti itu. Nanti yang lebih detail kalian bisa pelajari lebih lanjut di akuntansi biaya. Terus ini terkait pengakuan persediaan, saya diterima pemiliknya, pengusahaannya, perpindahan kepemilikan dan sebagainya. Terus ini penentuan persediaan, ada menentukan pemilik, ada menentukan perhitungan nilainya. Yang pertama kita akan bahas terkait kepemilikan terlebih dahulu. Jadi nanti di kepemilikan ini nanti ada mengenal FOB shipping point, FOB destination, dan sebagainya. Ada 2 itu, ada FOB shipping point dan FOB destination. Kalau di FOB shipping point ini intinya barang akan berpindah hak dan tanggungan dari penjual kepada pembeli ketika barang itu masuk atau dinaikkan sudah berada di dalam alat angkut, seperti itu. Jadi dulu sejarahnya itu pengiriman barang, karena belum ada pesawat terbang, pengiriman barang kebanyakan dilakukan lewat laut menggunakan kapal. Karena itu menyebutnya shipping point atau kapal laut, seperti itu. Jadi ketika misalkan dari gudang penjual sampai dengan alat transportasi pengiriman itu merupakan tanggung jawab dari penjualnya. Terus ketika barang itu sudah masuk ke dalam alat transportasi sampai dengan gudang pembeli, sampai di tempat pembeli, itu sudah barang posisinya sudah haknya pembeli. Jadi pembeli sudah bisa melakukan pengakuan, dan ketika dalam perjalanan terjadi permasalahan itu sudah merupakan tanggung jawab dari pembeli, bukan penjual lagi. Perbedaannya dengan destination adalah titiknya. Kalau di destination itu adalah ketika barangnya ini sudah sampai di gudang pembeli. Jadi dari gudang penjual selama di perjalanan itu masih tanggungannya dari penjual. Dan di sini ketika dalam perjalanan pembeli belum boleh mengakui bahwa di laporan keuangannya barang itu adalah miliknya, itu juga belum boleh.
Terus jadi ketika terjadi apa-apa di jalan itu masih menjadi tanggungannya dari penjual. Tanggungannya dari penjual akan lepas ketika barang itu sudah sampai di gudangnya pembeli. Itu poin perbedaannya destination dan shipping point. Nanti terkait materi ini dikaitkan dengan bab lain, kalian akan mengenal N2/10, N/30 dan sebagainya. Tapi kita tidak bahas pada kesempatan ini. Terus kita langsung saja ke intinya terkait pencatatan persediaan. Jadi persediaan itu dicatat menjadi ada dua metode, yaitu metode fisik dan metode virtual. Pada metode fisik ini setiap ada mutasi atau pergerakan, jadi tidak ada catatannya. Kalau di metode perpetual itu setiap ada perpindahan mutasi persediaan lalu dilakukan pencatatan. Jadi kalau di metode perpetual itu nanti kalian akan mengenal yang namanya kartu persediaan. Tapi kalau di metode fisik nanti kalau kalian bekerja tidak mengenal kartu persediaan, tapi di akhir bulan atau akhir periode kalian akan mengenal yang namanya proses stock of none, di mana barang pada saat itu pada tanggal 30 ada stock of none. Itu perusahaan atau divisi perusahaan itu atau toko itu melakukan penutupan, mengkhususkan diri untuk melakukan stock of none, menghitung fisik persediaan secara langsung seperti itu. Jadi menghitung satu-satu barang itu, hitung satu-satu dicocokkan seperti itu. Tapi kalau di perpetual tidak, karena sudah, jadi kalau ada barang keluar masuk gudang itu selalu di pintu gudangnya itu atau di tempat penyimpanannya itu di dekat pintunya ada kartu atau sebuah sistem yang mencatat pergerakan keluar masuknya barang. Terus perbedaan pencatatan di sini kita ke kredit terlebih dahulu. Jurnal utama yang penting ada pembelian dan penjualan. Di sini masih normal persediaan pada hutang atau terus di sini hutang pada penjualan masih sama. Perbedaannya adalah ketika perpetual itu menambahkan pergerakan atau untuk mencatat pergerakan barang kita menambahkan jurnal harga pokok penjualan. Nah, di sini kita tambahkan harga pokok penjualan. Tadi kalau di periodik kan tidak ada, tapi kalau di perpetual itu ada. Ini contohnya, misalkan Juni itu ada tanggal 1 persediaan awal, 4 pembelian, 15 penjualan, 30 ada persediaan akhir. Jurnalnya seperti apa? Nah ini, karena persediaan awal itu tidak jurnal. Ini waktu pembelian masih sama persediaan pada utang dagang. Terus ketika penjualan di sini periodik tidak mencatat adanya jurnal HPP, tapi kalau di perpetual sudah mencatat jurnal HPP. Tuh, kita lihat penjualan secara kredit 7 unit yang dijual untuk tiap harganya 5.000, padahal tadi membeli untuk tiap unit harganya 3.000. Berarti kalau di jurnal piutang dagangnya 7 kali 5 karena dijual pada tingkat harga 5. Terus kalau HPP 7 kali 3, ini harga pulaannya tadi. Nah, seperti itu harga pembelian, harga pulaan yang $3 tadi itu di periodik tidak ada. Terus ketika jurnal penyesuaian akhir dan jurnal perpetual itu tidak ada jurnal, karena di akhir tadi sudah dapat diketahui posisi persediaan akhirnya 27, itu didapat dari persediaan awalnya 12, melakukan pembelian 36. Terus dari tadi jurnalnya kurang ya, waktu pembelian harusnya ada jurnal pembelian.
terus 36 dikurangi dengan penjualan 21, jadi di gudang kalau di perpetual itu sudah terlihat kartunya ada 27.000 nilai persediaan akhirnya. Kalau di periodik itu kalian harus membuat jurnal penyesuaian akhir. Yang pertama ini persediaan awal HPP pada persediaan, terus membeli HPP pada pembelian, terus yang terakhir ini pada penjualan persediaan pada HPP gitu. Terus kita lanjut ke metode penentuan harga pokok persediaan. Metode penentuan harga pokok persediaan itu nanti ada 3 macam. Yang pertama ada metode identifikasi khusus, ada metode FIFO, ada metode rata-rata atau average. Dulu kalau kita mengenal ada metode LIFO, sekarang sudah tidak ada. Nanti akan ada penjelasannya di slide akhir. Identifikasi khusus ini pengertiannya seperti ini, kalian baca sendiri. Dan sebetulnya ini di catatan saya, identifikasi khusus ini kalau bisa diterapkan ini merupakan metode yang lebih ideal atau yang paling ideal di antara yang 3 itu tadi, karena persediaan akhir dan HPP dapat ditentukan harga perolehannya sesuai dengan harga perolehan sesungguhnya. Jadi langsung mengacu ke barang yang spesifik. Jadi dari kasus itu barang spesifik harganya spesifik. Contohnya ini ada 3 macam barang, ini ada mobil A, mobil B, mobil C. Itu harga pembeliannya 40, 50, 180. Di sini jurnal pembeliannya tidak boleh ditulis pembelian mobil 270 pada kas gitu atau hutang, itu tidak boleh, harus di state atau disebutkan mobil A, mobil B, mobil C. Misalkan A itu Corolla, B itu Jazz, C itu apalagi Harrier atau apalah itu, harus di state satu-satu, tidak boleh dirangkum begitu. Terus ketika penjualannya itu juga kas ada ini penjualan mobil A, itu seharusnya seperti itu. Jadi nanti ketika menentukan persediaan akhir, ya kalau ditanya berapa persediaan akhir di gudang, jawabannya 230 dengan rincian mobil B 50 dan C 180 gitu. Identifikasi khusus tidak akan kita bahas terlalu dalam karena nanti mungkin di bagian intermediate atau lanjutan bisa akan dikupas lebih dalam. Terus yang terpenting di pengantar ini kita masuk di sini periodik, FIFO dan rata-rata. Ini kita langsung masuk ke ilustrasi soalnya. Ini misalkan pada tanggal 2 itu ada pembelian 2000 unit dengan tingkat harga per unitnya $4. Tanggal 15 6000 unit dengan tingkat harga per unit 4,4. 19 Maret itu menjual 4000 unit, 30 Maret itu melakukan pembelian lagi 2000 unit, harga per unit 4,75. Yang pertama, untuk menghitung baik FIFO maupun average, yang pertama kita lakukan adalah menentukan barang tersedia untuk dijual, disingkat BTUD. Di sini yang dihitung adalah yang isi pembelian saja, penjualan tidak dihitung karena kan namanya juga tersedia untuk dijual kan. Yang sudah dijual kan ya sudah terjual, nggak mungkin masuk ke dalam kategori untuk dijual lagi. Karena itu di sini BTUD yang masuk adalah yang berada di sisi pembelian saja. Di sini tidak.
Karena itu ini dijumlah 2000 kali 4, 6000 kali 4,4, 2000 kali 4,75. Nanti hasilnya dijumlah ketemu 43900. Itu besaran BTUD-nya. Terus sekarang kita masuk ke FIFO. FIFO, pengertian FIFO adalah asumsi penentuan persediaan. Jadi first in first out. Jadi ada yang mengatakan bahwa barang yang masuk ke gudang terlebih dahulu akan dijual terlebih dahulu. Barang pertama yang masuk ke gudang akan dijual terlebih dahulu. Misalkan ada barang A dan B. Yang masuk pertama adalah A, kemudian yang tanggal berikutnya adalah yang B. Ketika penjual akan menjual barang A terlebih dahulu, baru kalau nanti ada order lagi baru ngambil yang B. Jadi tidak langsung mengambil B terus A gitu, enggak. Kalau FIFO harus A dulu baru ke B. Kenapa ini dikatakan asumsi? Karena di dunia nyata kerjaan itu barang kalau sudah masuk gudang ya sudah, kadang tidak tahuan mana yang masuk duluan, mana yang masuk terakhir gitu. Jadi kenapa menggunakan kata-kata asumsi? Itu meng-refer kepada tingkat biaya per unitnya, seperti itu. Jadi kalau FIFO di sini tadi kita langsung masuk ke pembahasan tadi, dijual ada 4000 unit FIFO first in first out. Jadi ada 4000 yang dijual, berarti 2000 unit pada tingkat harga $4, terus kurang 2000 kan diambilkan dari persediaan yang masuk tanggal 15 Maret. Berarti nanti di penjualan itu terdiri dari 2000 unit harga $4 dan 2000 unit harga 4,4. Berarti kalau seperti ini posisi yang ada di gudang tinggal 4000 unit dengan harga 4,4 dan 2000 unit dengan harga 4,7. Jadi beda kan? Yang dijual itu adalah 2000 unit harga $4 dan 2000 unit harga 4,4. Yang ada di gudang 4000 unit harga 4,4 dan 2000 unit harga 4,75. Jadi tulisannya menjadi seperti ini. Kalian boleh 15 nya di atas juga boleh untuk mempermudah logika kalian juga boleh. Jadi kan yang ada di gudang berarti persediaan yang 15 Maret 4000 unit 4,4 dan persediaan yang di tanggal 30 2000 unit 4,7. Jika ditambah 2700 dan mencari harga pokok penjualannya, tinggal BTUD dikurangi dengan persediaan akhir, nanti ketemu HPP, harga pokok penjualan, atau ada yang bilang HPPJ, sebesar 16.800. Itu FIFO. Selanjutnya kalau average, di average ini kita harus menghitung yang namanya biaya rata-rata tertimbang per unit. Caranya adalah besaran BTUD dibagikan dengan jumlah total unit yang dibeli. Jadi kalau kita menuju ke sini berarti kan ini 43.900 dibagi dengan 2000, 6000, 2000 itu 10.000 kan? Ya, berarti per barangnya itu dihargai 4,39. Karena sudah dijual 4000 berarti di gudang tinggal 6000 unit, berarti tinggal persediaan akhirnya berarti 6000 dikalikan harga per unit
rata-ratanya 6.000 kali 4,39 ada 26.340. PPJ harga pokok penjualannya berarti BTUD dikurangi dengan persediaan akhir ketemu 17.560. Jika dilihat di sini harga pokok penjualan untuk average lebih tinggi daripada FIFO. Selanjutnya kita akan bahas tentang perpetual, masih menggunakan ilustrasi soal yang sama. Yang membedakan adalah ketika pengerjaannya. Di sini saya sarankan kalian membuat kolom-kolom seperti ini. Ada yang pertama ada tanggal pembelian, dijual atau dipakai, dan saldo. Ini merupakan format sederhana kartu persediaan. Nanti kalau kalian masuk ke persediaan nanti akan diajari format lengkapnya kartu persediaan seperti apa. Kali ini saya biasanya kalau mengerjakan soal terkait persediaan, saya menggunakan perpetual, khususnya menggunakan kolom kartu persediaan sederhana seperti ini. Jadi tadi kita masuk ke FIFO 2 Maret, karena ini perpetual itu dikerjakan per tanggal, tidak seperti tadi yang pembelian diurutkan jadi satu semua urut gitu baru nanti dijual. Di sini enggak, jadi bisa dilihat per tanggalnya urut. Jadi kita mulai 2 Maret 2000 unit, tingkat harga $4, 8.000, saldonya sama. Terus tanggal 15 membeli lagi 6.000, tingkat harga 4,4, berarti 26.400. Nah, di saldo ini kalian tidak diperkenankan untuk mencampur, kalian tetap menulis dua-duanya. 2.000 unit 4 tingkat harga 4 dan 6.000 tingkat harga 4,4. Di sini kalau ditanya persediaan di gudang per tanggal 15, ya jawabannya 34.400. Itu terdiri dari 6.000 dengan harga 4,4, 2.000 dengan harga 4. Terus selanjutnya 19 Maret dijual 4.000-an, berarti FIFO first in first out. Jadi yang dihabiskan adalah yang pertama itu 2.000 ya habis, karena yang dijual 4.000 kan masih kurang 2.000, berarti mengambil 2.000 unit dari sini, dari 6.000, dari tingkat harga 4,4 ini. Jadi tulislah seperti ini. Terus saldonya, karena yang persediaan tanggal 2 atau 4 dolar tadi habis, ya berarti tinggal yang harga 4,4 sebanyak 4.000 unit. Terus tanggal 30 ini masuk lagi pembelian, ya sama ditulis lagi. Terus bagaimana di akhir bulan penentuannya? Jadi barang tersedia untuk dijual itu diketahui dari kolom pembelian. Jadi ini dijumlah semua. Ini dijumlah semua ketemu 43.900. Itu adalah barang tersedia untuk dijual. Jadi perhatikan warnanya ini. Ya, jadi. Terus untuk persediaan akhir, hati-hati di sini tidak dijumlah, tapi posisi terakhir dari saldonya. Tidak dijumlah, ini tidak dijumlah, tapi posisi akhir dari saldo 27.100. Jadi 43.900 dikurangi 27, 16.800. Itu sama besarannya, berarti masih sama FIFO. Periodik perpetual ternyata sama. Oke, terus ya sekali lagi tadi kalian harus garis ini memiliki makna bahwa garis yang tebal yang ini menandakan bahwa itu adalah batasan hari. Jadi kalau menggunakan kartu,
kalian harus membuat garis ini. Misalkan 2 Maret cuma ada pembelian, ya sudah garis red. 15 Maret pembelian aja, terus saldonya diketahui, garis red. Ini untuk mencegah kalian kebingungan nanti ketika melakukan rekap atau apa. Hanya ke average di sini tanggal 2 Maret sama 2000 dan 2004 dan 8000. Terus nah ini tanggal 15 Maret ada masuk 6000 unit, 4,426. Berbeda, hati-hati di sini dapatnya 4,30 dari mana? 4,30 itu dapatnya dari, nah kita harus mengerjakan istilahnya, kalau saya menyebutnya harga persatuan unit yang baru, ya, harga per unit yang baru seperti itu. Jadi caranya jumlah harga total periode sebelumnya yaitu 8000 ditambahkan dengan harga total dari pembelian yang baru, di sini 26400 dibagi dengan 8000. 8 unit ini adalah 2000 unit ditambah 6000 unit itu ketemu 8000. Maka ketemulah kalau dijumlah bagi ketemu harga 4,30. Nah ini masuk ke sana, ini masuk ke harga per unit yang baru. Berarti 8000 unit ini tidak memakai harga 4 dolar atau 4,40, tapi memakai harga 4,30 per unitnya. Jadi secara total ada 34,400 itu. Ketika menjual, jadi ketika menjual ya 4000 dikalikan 4,3 berarti 17.200. Sisa yang ada di gudang kebetulan sama karena diambil 4000 tinggal 4000. Terus tanggal 30 Maret itu masuk 2000 unit, tinggal ada 4,7. Nah kalian harus menghitung lagi, berarti 17.200 ditambah 9.500 dibagi dengan 4.000 tambah 2.000, 6.000. Berarti nanti ketemu kalau dihitung 17 tambah 9.500 dibagi 6.000 ketemu 4,45 seperti itu. Terus kalau penentuan harga pokok penjualannya berarti kalian harus mencari BTUD nya terlebih dahulu sama. Berarti ini dijumlah, hati-hati, ini dijumlah semua ketemu 4.900. Persediaan akhir, ingat posisi akhir dari saldo, bukan di jumlah, tapi posisi angka terakhir di saldo, tidak di jumlah, angka terakhir, besaran terakhir. 43 dikurangi 26700 ketemu 17.200. Hasilnya berbeda ya daripada periodik. Di sini 560, kalau dikerjakan secara perpetual 200, lebih rendah. Oke, ini tadi sudah saya katakan LIFO kenapa tidak dipergunakan lagi, karena menurut IFRS terbaru LIFO sudah ini tidak diperkenankan lagi sebagai dasar laporan. Maaf ini kurang, tidak diperkenankan lagi sebagai dasar laporan keuangan karena menggunakan asumsi bahwa barang yang terakhir masuk dibeli yang akan keluar dijual menyebabkan barang yang tercatat tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Kalau yang di Indonesia gampangannya di sisi pajak, di sini saya tuliskan secara perhitungan pajak di Indonesia LIFO juga tidak perlu dipergunakan laporan pajak karena asumsi menghasilkan
laba paling rendah daripada FIFO maupun average ya. Jadi kalau pakai ini aja, per ilustrasi ini aja kan, misalkan kalau FIFO itu kan mulainya menjual dari harga 4, misalkan dijual 2000 unit, terus berarti kan 2000 kali 4. Bayangkan kalau ini LIFO berarti 2000 unit harga 4,7. Misalkan dijual dengan tingkat harga per unitnya $5. Kalian bisa bayangkan di sini selisihnya $1. Kalau FIFO selisihnya $1, kalau LIFO itu selisihnya 0,25. Jadi labanya tentu saja selisihnya sangat tinggi sekali selisihnya. Di sini $1, di sini cuma 0,25, sekitar 0,75. Nah itu tidak, kalau diperpajakan tidak bagus untuk bisnis itu, maksudnya tidak bagus untuk perpajakan dia, karena semakin tinggi laba yang diperoleh sebuah perusahaan, maka pajak yang disetorkannya akan besar. Jadi penerimaan negara pun menjadi lebih besar. Kalau labanya kecil, maka yang disetorkan pajaknya pun juga kecil, penerimaan negara juga akan menjadi kecil. Walaupun dari sisi perusahaan itu menguntungkan kan, kalau pajaknya kecil, otomatis pajak yang dibayarkan kecil, maka uang yang diputar untuk investasi yang lainnya tinggi. Tapi pemerintah kan pembuat aturan, dan salah satu pemasukan negara itu adalah pajak. Karena itu tidak diperkenankan menggunakan LIFO yang berdampak pada laba yang kecil seperti itu. Terus kemarin saya juga ada pertanyaan terkait average kok ada yang tertimbang, ada yang bergerak dan sebagainya. Itu kalau yang tertimbang itu lebih dekat kepada ini tadi, metode yang periodik yang menggunakan tertimbang, karena kategorinya tertimbang itu gampangannya keseluruhan rata-rata keseluruhan per unit gitu. Itu kan cocok sekali dengan konsep periodik yang menghitung persediaannya di akhir periode kan, berbeda dengan average yang perpetual. Kalau perpetual namanya bergerak, karena setiap tanggal itu akan berubah-ubah. Jadi diibaratkan bergerak gitu loh. Jadi kalau tadi tertimbang itu 1 bulan itu cuma ada 1 tingkat harga rata-rata, tapi kalau perpetual itu bisa berubah-ubah seperti ini. Misalkan di 15 Maret 4,3, di 30 4,45. Ini diibaratkan harganya bergerak, makanya rata-rata bergerak seperti itu. Terus ya sudah, ini untuk persediaan 1. Oke, selanjutnya kita akan melihat sedikit di persediaan yang kedua, di materi yang kedua. Ini terkait dengan LCM, disebut dengan metode lower of cost or market, LCM. Jadi di sini persediaan dinilai berdasarkan harga terendah antara harga pokok atau buku dengan harga pasar persediaan tersebut. Dapat diberlakukan untuk tiap jenis persediaan, kelompok persediaan, atau keseluruhan persediaan. Ini salah satu contoh kasus LCM yang ada. Ini di sini ada barang kelompok 1 itu ada barang A dan B, kelompok 2 ada barang C dan D. Di sini ada harga pokok untuk tiap barang itu berapa, di sini ada harga pasar untuk tiap barangnya berapa.
Selanjutnya kita akan mengisi untuk kolom masing-masing per jenis, persediaan, dan seluruh persediaan ini satu demi satu. Di sini penjelasannya untuk mengisi harga pokok masing-masing jenis persediaan. Jadi kalau dilihat di sini kita lihat kelompok 1 barang A itu harga pokoknya 50, harga pasarnya 45. Kembali lagi ke definisi LCM, lower cost or market, berarti dipilih harga yang paling rendah, berarti 50 dan 45 berarti kan yang paling rendah adalah 45. Berarti untuk diisikan di sini adalah 45.000. Kelompok barang B untuk kelompok 1 di sini ada harga pokoknya 45.000 sedangkan harga pasarnya 52.000. Berarti yang kita pilih adalah 45.000 atau harga pokoknya. Kita masukkan di sini. Selanjutnya kelompok kelompok 2 ada barang C dan D, itu sama. Di sini ada 105 dan 110. Berarti yang kita pilih adalah 105. Selanjutnya untuk barang D itu ada 70, ada 60. Berarti yang kita pilih adalah 60. Kita masukkan di sini. Setelah dijumlah itu ketemu angka 255.000 untuk masing-masing persediaan atau kategori masing-masing persediaan itu yang paling rendah yang mana itu dijumlah ketemu 255.000. Selanjutnya kita mengisi yang tengah ini. Bagaimana caranya? Nah, ini adalah cara untuk mengisi dari kelompok persediaan di kolom ini. Ini caranya berarti kita base-nya adalah kelompok 1 itu ada A dan B, di mana kelompok harga yang pertama itu harga pokoknya ada 95, ini didapat dari 50 plus 45.000 ketemu 95. Sedangkan menurut harga pasarnya di kelompok 1 itu ada 45 dan 52. Jika dijumlahkan ketemu 97.000. Ini 97.000. Berarti yang paling rendah adalah 95, yang kita pakai adalah 95. Untuk kelompok yang kedua ada C dan D. Di C dan D itu kalau dijumlah ada 175 dan 170. Berarti yang dipakai adalah yang menurut harga pasarnya yang 170. Karena ini lebih rendah daripada harga pokoknya 175. Berarti 170 kita pindah di sini. Setelah dijumlah ketemu 256.000. Selanjutnya kita menghitung untuk keseluruhan persediaan. Caranya adalah dengan seperti ini. Jadi kelompok 1, total kelompok 1 ditambah dengan total kelompok 2 ketemu A plus 2, berarti ada 270. Itu untuk harga pokok secara keseluruhan persediaan. Kalau menurut harga pasar berarti ini 97 ditambahkan dengan 170 ketemu 267. Berarti yang dipakai di sini adalah antara 270 atau 267. Yang dipakai yang terendah berarti 267 untuk kategori keseluruhan persediaan. Dan tidak berakhir sampai di situ. Tahap terakhirnya adalah penetapan LCM-nya ternyata 255.000. Ini didapat dari mana? Dihasilkan 3 macam harga. Berarti dari perhitungan cara diarah itu dihasilkan 3 macam harga. Yang pertama ada per jenis 225.000. Terus harga kedua per kelompok itu ada 265 dan harga keseluruhan ada 267. Jadi dari ketiga jenis harga ini yang terendah adalah harga per jenis yaitu 255.000. Ini yang maka dapat disimpulkan yang digunakan sebagai harga LCM adalah 255.000, yaitu harga per jenisnya. Dari di sini 255.000, 266, 267 yang terendah yang kita pilih. Misalkan yang terendah nanti ternyata di sini misalkan di kelompok persediaan ini hasilnya 250, berarti yang kita pakai ya berarti yang 250 karena 250 nanti akan lebih rendah daripada 255. Seperti itu. Oke, sekian. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.